Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang pertama atau hal yang pertama yang wajib bagi setiap insan, setiap manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yakni dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kesempurnaan Allah begitu banyak ya, jumlahnya. Namun yang wajib bagi orang mukallaf hanya 20 sifat, sebagaimana jumlah jari tangan dan jari kaki. Dari 20 sifat itu yang nomor 3 namanya al-baqa'u, yaitu sifat baqo. Lalu bagaimana ya biar supaya pahamnya singkat? Pahamnya singkat, kalau ada yang bertanya Tuhan ada enggak Tuhan katanya, maka jawabannya adalah wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Wujud. Nomor berapa itu? Nomor 1. Ditanya lagi, ada orang nanya, itu Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala adanya sejak kapan? Maka dijawab kidam, sedari dulu sudah ada. Adanya tanpa permulaan yang disebut dengan azali, adanya tanpa permulaan, atau adanya tanpa didahului tiada. Kemudian ditanya lagi yang berikutnya ya, kalau begitu Tuhan adanya sampai kapan? Maka dijawab ini yang nomor 3. Apa jawabannya? Al-baqo atau baqo. Apa? Sampai nanti Tuhan tetap ada, atau tiada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja yang mukallaf umurnya 15 tahun, akalnya sehat, enggak tawa dewek-dewek, enggak sendiri apa namanya, enggak hilang akal ataupun normal, itu namanya mukallaf. Itu hukumnya wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqo. Apa itu baqo? Baqo secara global tadi udah kita baca. Wa maknahu, dan artinya yakni baqo itu adalah annallaha subhanahu wa ta'ala la akhira li wujudihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada akhir bagi wujudnya, tiada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang adanya Allah itu ya tiada berakhir, tiada akhirnya ya, atau dalam bahasa yang lainnya ya biar gampang disebut apa? Kekal. Bahwa yang namanya Tuhan wajib menurut akal itu harus ataupun wajib memiliki sifat baqo ya, tiada akhir dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sifat baqo, atau dalam bahasa kita mah yang mudah dipahamin namanya kekal ya. Kalau tidak memiliki sifat baqo, tidak boleh disebut sebagai Tuhan, karena yang namanya Tuhan yakni wajib bersifat baqo, yakni tiada akhir bagi wujudnya ya. Jadi kalau nggak ada akhir
daripada wujudnya itu sifat baqo ataupun kekal, maka disebut tidak binasa. Binasa artinya apa? Tidak rusak. Ya, biar lebih pahamnya gampang apa? Ya pahamnya kita bandingkan dengan kita aja nih, makhluknya ciptaannya manusia. Kalau kita wujudnya ada akhirnya, ya, karena adanya juga ada awalnya. Ya, kita dulu ada nggak sebelum sekarang nih 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu dah ada nggak kita? Nggak ada. Sekarang ada. Nanti dah 200 tahun lagi ke depan kira-kira ada nggak? Nggak ada. Karena kita nggak punya sifat baqo, nggak kekal. Ya, bakalan tiada. Gampang pahamnya. Seperti apa? Ini seperti jari tangan kita dah. Ini sebelum jempol kagak ada. Habis kelingking kagak ada. Dulu kita kagak ada nih sebelum jempol nih. Ya, sekarang tengahnya ada. Nanti habis kelingking nggak ada lagi. Ya kita itu. Ya, itu kita tuh. Yang namanya apa namanya? Fana atau binasa atau rusak atau ada akhirnya, itu kita. Tapi kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah tidak binasa, tidak rusak, tiada akhirnya atau baqo, sampai nanti tetap ada. Lawannya kita nih. Kita ini manusia sifatnya fana. Ya, sifatnya fana atau dalam bahasa lainnya binasa. Ya, sama tadi perumpamaan, sebelum jempol tangan kita nggak ada kosong, habis kelingking kita nggak ada juga. Ya dulu kita kagak ada, sekarang ada nih, sekarang nih, nantinya juga bakalan nggak ada. Banyak nggak contohnya yang udah nggak ada sekarang nih? Banyak, ya kan? Ya itu pemahamannya. Jadi bagi setiap mukallaf itu, ya, yang sebagai dalil tuh, ya, bagi setiap yang mukallaf wajib meyakini seyakin-yakinnya. Bahkan secara syariah atau secara agama, ya, kalau orang ini nggak yakin dengan Allah bersifat baqo, berarti imannya nggak sah, nggak jadi. Ditempatkannya di mana? Ya, di neraka. Ya. Kalau sebaliknya, kalau dia yakin, meyakini ini secara syariat, secara agama, ya, hukum agamanya, bahwa Allah bersifat baqo, maka imannya, keyakinannya sah dan diganjar dengan masuk surga, insya Allah. Itu secara agamanya, ya. Jadi kita tuh yang harus dipahami sebelum yang lain-lain, ini yang kita harus pahami, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat baqo. Ya, kalau yang tidak memiliki sifat baqo nggak boleh disembah, ya. Itu bukan Tuhan namanya, ya. Nggak ada sekarang, ya kan? Nabi Adam ada nggak sekarang? Nggak ada. Nabi Isa ada nggak sekarang? Iya. Jadi yang namanya Tuhan, ya, harus memiliki sifat baqo. Ya, selain Tuhan tidak memiliki sifat baqo atau tidak memiliki sifat kekal selain Tuhan. Lalu pernah dengar nggak nih ungkapan bahwa yang beriman dan beramal soleh, orang baik bakalan masuk surga, dan sebaliknya orang kafir akan kekal di neraka? Pertanyaannya, itu surga, ya, surga, ya, surga itu, ya, kekal apa enggak? Ditanya sama saya tuh, ditanya.
Yang namanya surga itu kekal apa enggak? Hah? Kekal. Iya. Tadi kan kita secara konsep dasarnya bahwa tiada yang kekal ataupun tiada yang memiliki sifat baqa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi ditanya, kalau surga itu kekal apa enggak? Hah? Surga? Hah? Ya, Pak Haji tadi jawabannya kekal ya? Hah? Kekal. Bagaimana jawabannya nih biar supaya kena gitu? Ada surga tuh. Surga, berarti surga kan ciptaan Allah ya. Ditanya surga kekal apa enggak? Hah? Surga gimana tuh jawabannya? Hah? Kekal. Berarti tadi salah dong. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak punya sifat baqa. Nah, ditanya surga kan, kita kan harus meyakini ada surga neraka, ya. Atau dalam rukun iman yang keberapa tuh? Adanya yaumil akhir, ya, hari kiamat. Berita-berita gaib tuh, rukun iman. Iya. Jadi ditanya sama tadi tuh pertanyaannya, surga kekal apa enggak itu? Hah? Iya. Iya, dijawab dah kalau begitu, ya. Bahwa ada istilah kekal dan dikekalkan. Pernah dengar gitu kan ya? Ada orang disebut ustadz atau diustadkan. Ada istilah kekal atau dikekalkan. Nah, kalau surga ini menjadi kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu, ya, itu makhluk Allah dikekalkan. Dia nggak kekal, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjadi kekal. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Jadi nomor 3 itu adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Bala yang tarihi panaun bal huwa mustamirul wujud la yanqati'u wujuduhu. Ya, dikatakan yang kita baca tadi, maka sekali-kali tidak datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala binasa, bahkan dia senantiasa ada, tiada terhenti adanya. Ya, enggak binasa, terus ada. Ya, sampai nanti tetap ada. Tadi rumusnya tuh baru nomor 3 nih, kita ditanya baru nomor 3. Nomor 1 ada tanya orang, Tuhan ada enggak? Jawabannya wujud. Tuhan ada. Ya, adanya dari kapan? Ya, kita jawab tidak. Sedari dulu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada. Kalau begitu adanya sampai kapan? Jawabannya bako. Sampai nanti tetap ada. Tiada akhir daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada. Dia tidak binasa. Kita yang sebaliknya nih, yang disebut manusia, sifatnya fana, yakni binasa, akan ada akhirnya. Itu yang disebut oleh kita, ya, manusia sifatnya fana. Di anna ma sabatalahul kidamu wajabalahul baqa'u. Karena apa yang sabit ataupun tetap kidamnya, maka wajib bakonya. Yang dulunya dia itu dari adanya, yakni tiada permulaan, maka dia juga akhirnya ataupun adanya tanpa akhir. Kalau kita adanya dimulain dengan tiada, maka juga kita adanya nanti ada akhirnya, atau binasa, atau rusak, atau fana. Itu konsep dasarnya atau pemahaman dasarnya tentang sifat baqa. Wa yastahilu alaihil fana'u, mustahil Allah bersifat binasa. Nah, kalau begini aja nih kita paham nih,
ya sepatah dua patah kata kita baca ini kita paham, maka dijamin kata Rasulullah, orang yang paham ini nih walaupun sedikit itu dijamin hidupnya sukses. Mengapa? Ya, karena dia paham bahwa dia mah adanya sementara ini, bahwa dia ada waktunya, pada suatu saat bakalan nggak ada. Itu pemikiran itulah yang membuat orang sukses, punya kendali hidup, punya rencana, punya pemikiran nanti bagaimana. Itu yang disebut ya, bahwa dengan meyakini dan mempelajari ini orang bakalan sukses hidupnya. Ya, kan pernah ditanya tuh, man akyas ya Rasulullah, siapa orang sukses itu? Dijawab, aksaruhum zikran lil maut wa istidadan liman maut wa istidadan ya fil mauti, yakni orang yang sukses itu adalah yang banyak mengingat kematian atau kembali pada suatu saat dia bakalan nggak ada, sehingga dengan keyakinan dan pemahaman itu dia istidadan, dia siap-siap ya bakalan berakhir soalnya ya, karena dia bersiap-siap ya dia bisa bagi waktunya, mana dia untuk merenung, mana dia untuk bekerja, mana dia untuk mengaji, mana dia untuk berpikir, mana dia untuk mengkaji. Seperti ini waktunya kebagian semua ya. Dia berpikir buat apa mati-matian mencari yang nantinya bakalan nggak pasti, yakni nyari dunia mati-matian, waktunya habis nggak terbagi, nggak ada ibadah, nggak ada sholat, nggak ada lain-lain ya. Itu diupayakan semaksimal mungkin sehingga meninggalkan yang lain-lain yang pokok-pokok sebagai pengetahuan ya, dia itu bakal merugi ya, banyak hartanya ya. Kalau dia bakalan binasa nggak ada kembali ya, hartanya buat siapa ya, ditinggalkan pastikan. Walaupun udah banyak dicari, kalau yang Maha Kuasa manggil kembali ya ditinggalkan ya. Jatuhnya ke siapa yang ngurus? Anak istrinya ya, istri nikah lagi nikahnya sama yang kita kenal lagi, yang dulunya musuh sama kita kagak sedih tuh jadinya ya kan. Ya itu makanya berpikir seperti itu bakal binasa, bakalan nggak ada ya. Dia berupaya banyak merenung, mengingat itu tentang kematian, dia suatu saat bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun belajar sedikit ini ya, itu ingatan-ingatannya ya, sehingga dia berpikir bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, berhikmah, jadi apa aja ya, ya RT Agus jadi RT melayani masyarakat, kan itu berhikmat artinya, atau melayani, atau berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat. Kenapa? Karena bakalan kagak ada, karena yang beruntung menanti ya orang yang banyak manfaatnya, terutama manfaat mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mesti kayak begini nih ya, pakai ceramah atau pakai mic ngomong begini nggak mesti ya, nggak mesti. Saudara-saudara sekalian, nggak mesti begitu ya, ya semampunya ya. Yang penting mengingatkan, mengajak orang biar dekat sama yang Maha Kuasa. Kalau para ulama kan pada ada ilmunya, dia mau orang-orang beruntung. Lah kita bagaimana ini? Ya nggak bisa apa-apa. Ya disuruh kita itu ya merapat, mendekat, biar supaya tangan kita nanti dipegang, dirampet sama para ulama, orang-orang alim itu
biar kita juga kebagian selamat. Ya, karena di antara orang yang paling beruntung ya banyak manfaatnya tadi. Ngajaknya nggak mesti ngomong begini, ya, ngajaknya semampunya, ngajak orang dikit-dikit biar supaya dekat sama yang Maha Kuasa, biar supaya pada mau ibadah, pada kumpul, pada ngaji, pada ingat bahwa suatu saat yang berupa manusia itu bakalan binasa. Dari mana? Ya dari sini kita belajar nih dikit-dikit, ya, kaji. Habis itu ya punya perasaan, punya rasa dalam hati. Ya udah siap-siap aja dia, nyari-nyari sarung, nyari-nyari peci, udah mulai waktunya tertata. Dari pagi udah ada waktu kerjanya, nyari uangnya, ada sholatnya, kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Karena ya itulah yang dikatakan bahwa yang mempelajari ini, ya, yang paham sedikit walaupun sedikit tentang ini bakalan sukses dia hidupnya ini, ya. Ya, itu yang dimaksud daripada sifat bako yang kita pelajari pada malam kali ini. Insya Allah mengenai dalilnya, ya, mengenai penerapan sifat ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan juga lain-lainnya, dalil akli, dalil Al-Qur'annya, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Moga Allah berikan karunia sehat walafiat kepada kita, ya. Allah mudahkan segala urusan kita, luas rezeki, ya, bisa kuat dapat taufik hidayah menjalankan ibadah, dan semakin ke depan kita perbaiki diri kita, moga menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.